3,5 juta kendaraan diprediksi meninggalkan Jabodetabek via 4 gerbang tol utama pada masa mudik Lebaran 2026. Jawa Tengah dan Jawa Barat masih jadi destinasi terbanyak yang dituju para pemudik. Peningkatan kepadatan arus lalu lintas di ruas tol seperti di Tol Cikampek mulai terlihat sejak H-10 Lebaran Rabu lalu. Berdasarkan data dari Jasa Marga, peningkatan jumlah kendaraan pada masa arus mudik Lebaran di ruas tol Cikampek paling banyak terjadi pada malam hari. Di tol layang MBZ misalnya, peningkatannya mencapai 60,71% dibandingkan dengan hari normal. Data itu menunjukkan bahwa tren berangkat mudik pada malam hari ternyata banyak dipilih oleh para pemudik. Kira-kira apa ya alasannya? Untuk hadiah lebarannya silakan mengunjungi booth. Ibu Maya, dari mana mau kemana nih pulang mudiknya? Mau ke Bandung. Oke, ini baru berangkat malam-malam. Kira-kira apa sih alasannya berangkat mudik malam hari dan kenapa hari ini? Karena udah bisa WFA kebetulan dari kantor. Terus kebetulan juga ibu lagi sakit. Jadi kita mudik lebih awal. Kenapa milih mudiknya malam hari, nggak siang? Karena nunggu buka puasa. Ya. Jadi biar puasanya tidak terganggu ya? Iya, betul. Pak Fajar, ini mau pulang kampung dari mana ke mana? Dari Depok mau ke Cilacap. Oke, lewat tol Cipularang itu artinya nanti akan keluar di... Cilenyi. Oh, lewat selatan ya? Lewat selatan. Kenapa milih selatan? Jalurnya lebih santai, banyak pemandangannya juga. Tapi yang pengen saya tanya ini, kenapa Bapak sekeluarga berangkatnya malam hari, Pak? Oh, karena saya kebetulan bawa anak 2. Jadi biar lebih nyantai. Kalau siang kan panas, mungkin anak-anak nggak nyaman gitu. Kalau malam mungkin mereka bisa istirahat sambil di jalan. Jadi saya lebih tenang bawanya gitu. Di satu sisi, pergi mudik pada malam hari dinilai bisa menghindari kemacetan, tidak panas, dan tidak mengganggu puasa bagi mereka yang menjalankan. Tapi di sisi lain, mudik terlebih lagi mengemudi tengah malam punya risiko tersendiri mengingat jam biologis manusia pada umumnya tengah memasuki fase tidur. Lantas, apa ya yang harus dipersiapkan, mesti dihindari dan bagaimana kiat aman mengemudi tengah malam? Ini dia jawabannya. Menurut penanggung jawab medis di salah satu posko mudik rest area kilometer 57 Tol Cikampek, pemudik harus dalam kondisi fisik yang prima dan sudah tidur minimal 7 jam sebelum mengemudi. Selain itu, pastikan tidak mengkonsumsi obat-obatan yang menyebabkan kantuk sebelum berkendara. Tentunya, jangan abaikan sinyal-sinyal tubuh ketika mulai terasa lelah. Kami sarankan bahwa setiap mengemudi 2-4 jam, kami sarankan untuk istirahat terlebih dahulu ya. Kalau 2 jam mengemudi, kami sarankan paling tidak istirahat setengah jam gitu ya. Kalau 4 jam mengemudi, kami sarankan 1 jam untuk istirahat. Kami ada namanya fatigue test ya dari Famous. Kita bisa lihat di situ nanti kita lihat respon kita terhadap suatu rangsangan. Kita melihat kalau memang responnya kondisi mengantuk berarti memang perlu istirahat seperti itu. Oke, tanda-tanda tubuh apa aja sih yang terjadi biasanya ketika kita di jalan nih, ketika sudah mulai mengantuk ya selain menguap. Kadang-kadang kan ada yang namanya microsleep, tidak disadari tiba-tiba kita udah lep aja gitu tidur. Iya, artinya kalau kita sudah mengalami menguap yang berlebihan, yang sering itu udah tanda-tanda awal ya. Kemudian juga udah mulai hilangnya konsentrasi gitu ya. Itu sudah kita harus waspada gitu ya. Jadi kita tidak bisa mengabaikan bahwa ini suatu hal yang normal gitu ya. Justru itu satu tanda awal kita bahwa itu sudah mulai cari tempat buat istirahat gitu ya. Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT mencatat 60% kecelakaan kendaraan darat pada rentang waktu 2024-2025 disebabkan oleh faktor kelelahan atau rasa kantuk saat mengemudi. Mahardika Utama, Sony Sulistiono, Cikampek, Jawa Barat.